Halo anak-anak TK Pembina, apa kabar dengan kalian semua? Sudah bangun ya? Sudah mandi? Sudah berdoa? Harus sudah berdoa ya, karena kita kan sudah siap mau memulai kembali belajar firman Tuhan. Nah, Ibu Erli sudah menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan menciptakan alam semesta. Dan kalian sudah banyak belajar tentang hari pertama. Ingat enggak? Hari pertama Allah menciptakan apa? Nih, lihat nih. Apa nih? Terang. Terang. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan apa? Nih. Cakrawala. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan apa? Ayo ingat-ingat. Ciptakan apa ya Allah pada hari yang ketiga? Lihat ini. Apa? Ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Betul. Hari keempat Allah menciptakan apa? 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 Ya, matahari, bulan, dan bintang-bintang ya. Nah, kemudian hari kelima Allah menciptakan apa? Ayo, ingat. Yang ada di atas tuh sama ada yang di bawah. Apa? Apa? Iya, burung-burung atau hewan yang ada di udara dan juga hewan-hewan yang ada di dalam air. Ya, hewan-hewan yang ada di udara dan hewan yang ada di air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah menciptakan pada hari yang ke-6. Apa sih yang Allah ciptakan pada hari yang ke-6? Yuk, Ibu baca ya ayatnya ya. Ada ditulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-24. Dikatakan begini ya, dengar ya anak-anak. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, pada hari yang ke-6, ya, Allah menciptakan hewan-hewan. Nah, hari yang ke-6 barulah Allah menciptakan hewan yang ada di darat. Pada minggu lalu ada teman-teman kalian yang menjawab tentang hewan di darat. Ya, tidak apa-apa, kalian memang hebat semua. Nah, hewan di darat diciptakan pada hari yang ke-6. Bukan pada hari yang ke-5, bukan pada hari yang ke-4, bukan. Tapi hewan di darat diciptakan pada hari yang ke-6. Dikatakan di dalam ayat ini, bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak. Nah, anak-anak, menurut kalian ternak, hewan ternak apa saja? Coba di rumah punya peliharaan apa itu ternak? Yang ternak itu hewan ternak. Misalnya apa nih? Nih. Yang suaranya gini. Mu. Apa? Sapi. Itu hewan ternak. Kemudian juga Allah menciptakan itu yang be. Nah, Allah menciptakan apa? Kambing. Allah menciptakan kambing, hewan ternak. Ada lagi tuh, hewan ternak juga ada, ya, yang kalian pelihara, yang bunyinya biasanya tuk 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 tuk. Nah, apa? Jadi mungkin kalian suka makan dagingnya. Apa? Nih, ayam. Ayam juga
adalah hewan ternak. Itu Allah ciptakan hewan-hewan ternak. Tetapi bukan hanya saja hewan ternak. Ternyata juga Allah juga menciptakan, dikatakan di dalam ayat ini, Allah menciptakan juga binatang melata. Nah, apa sih binatang melata itu? Binatang melata itu adalah binatang yang bisa hidup, bisa di daratan jalan, tapi juga bisa ada yang bisa masuk di dalam air. Biasanya ekornya tuh agak panjang, agak jalannya itu merayap pelan-pelan. Ya, jalannya pelan-pelan, gak bisa lari kayak hewan liar yang lain itu yang ada di hutan-hutan itu, dia gak bisa lari kenceng, tetap pelan-pelan, melata, namanya melata, pelan-pelan gitu jalannya ya. Nah, contohnya seperti ini nih, ini kalian pasti tahu ini, hewan ini mengerikan bentuknya ya, mengerikan bentuknya. Ini adalah hewan apa anak-anak? Pasti semua tahu apa? Buaya ya. Allah menciptakan hewan melata, buaya. Ada lagi nih yang suka kita lihat juga kadang-kadang ada di tanah, juga agak kecil, tapi juga ini hewan melata ini nih. Ada yang tahu nih? Ini kadal, hewan kadal ya. Terus Allah juga melihat yang lain. Ada yang di dinding tuh, kadang-kadang di atap. Ada bunyi begini bunyinya biasanya. Nah, kira-kira hewan apa? Ayo, pasti semua tahu ya. Nih, yang kadang-kadang warnanya ada yang hitam sama abu-abu, tapi juga ada yang warna kuning. Ya, ada belang-belang begitu. Nah, tapi Bu Aris tidak suka ngelihatnya karena wajahnya, gambarnya, tubuhnya gimana gitu ya. Nah, ini namanya apa? Toke ya, toke. Nah, kura-kura juga adalah binatang melata. Komodo juga adalah hewan atau binatang melata. Nah, Allah ciptakan itu. Tetapi juga selain hewan tadi dikatakan hewan ternak, hewan melata, dan juga ada segala jenis binatang liar. Berarti binatang liar itu binatang yang hidupnya liar. Ya, ada yang suaranya begini. Ini kira-kira apa? Ayo anak-anak. Apa? Ya, singa, harimau atau serigala. Ya, ada lagi yang kalau di film-film badannya gede itu. Apa itu? King Kong ya, menciptakan itu. Kemudian juga ada yang larinya kencang. Nah, kalau yang ini nih apa ini? Ini yang ini nih. Apa? Kelihatan lah ya, pasti tahu semuanya, lehernya panjang. Itu adalah jerapah ya. Allah menciptakan jerapah juga, dan masih banyak hewan-hewan liar lainnya ya. Allah menciptakan hewan-hewan liar lainnya. Nah, juga hewan-hewan yang lain juga banyak ya. Banyak Allah menciptakan hewan-hewan yang lain. Nah, semuanya sudah ada tuh, sudah ada. Wah, kemudian Allah melihat. Tadi Allah melihat ke langit. Wah, kalau siang hari sudah ada matahari. Allah ciptakan kan pada hari yang keempat. Ya, pada hari keempat Allah menciptakan matahari. Kalau malam dikasih bulan dan juga dikasih bintang-bintang. Kemudian pada hari yang kelima Allah melihat langit juga. Ketika siang kosong di udara, maka Allah ciptakan burung-burung. Kemudian juga Allah melihat ke dalam air. Allah melihat ke dalam air kosong. Kemudian Allah ciptakan berbagai macam hewan di dalam air, yaitu ikan. Dan kalian kemarin sudah menjawabnya dan betul semua ya, tentang hewan-hewan yang terbang di udara dan juga hewan-hewan yang ada di dalam air. Kalian sudah menjawab dengan betul semuanya, hebat. Nah, pada hari yang keenam Allah menciptakan hewan yang ada di darat, baik itu hewan ternak, hewan melata maupun hewan liar. Allah ciptakan itu pada hari yang ke-6. Nah, terus tidak hanya itu, Allah sudah melihat, wah, sudah banyak ternak,
sudah banyak hewan, sudah banyak binatang buas, sudah banyak binatang liar, dan sudah banyak juga binatang melata. Semua sudah indah. Tetapi kemudian Allah berpikir lagi, kayaknya harus ada yang membantu saya ini, harus ada yang memberi nama kepada hewan-hewan ini, harus ada nih yang mengelola semuanya ini. Tanahnya juga harus dikelola, hewan-hewan juga. Nah, kemudian apa yang Tuhan lakukan? Nah, kemudian satu ketika Allah menciptakan manusia. Ketika itu Allah mencampur aduk, membuatnya dari debu tanah. Debu tanah dibentuk oleh Allah. Kemudian sudah dibentuk, bentuknya mungkin seperti patung, bentuknya seperti mumi, ya, seperti manusia, tapi masih diam, tidak bergerak, ya. Yang sudah sama Allah sudah diciptakan dari debu tanah, sudah membentuk, tetapi kemudian masih diam. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah kemudian menghembuskan nafas hidup, ditiup ke dalam lubang hidung, dan kemudian tiba-tiba manusia ini blok, matanya melotot, kemudian tangannya mulai seperti sedang baru bangun tidur, ya, ngelet, ya, seperti sedang bangun tidur. Wah, kemudian Allah menamakan dia dengan nama siapa? Siapa ini? Nama yang pertama yang Allah ciptakan kepada manusia pertama, namanya adalah apa? Adam. Diberikan nama Adam oleh Allah kepada manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Nah, anak-anak, saya rasa, ibu rasa sampai di sini dulu ya. Sampai Allah menciptakan Adam. Minggu depan ibu akan lanjutkan dengan manusia yang kedua yang Allah ciptakan pada hari yang ke-6. Tetapi tidak hari ini. Kalian akan melihatnya pada minggu depan. Oke anak-anak? Nah, sekarang anak-anakku, ada tugas ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Gampang kok. Gampang tugasnya. Nah, tolong mama direkam ya. Ibu pengen dengar. Ibu pengen dengar kalian coba bunyikan 5 hewan. Nah, suara apa? Tadi ibu sudah kasih contoh ya. Ibu sudah kasih contoh. Coba kalian sebutkan, peragakan di video ya. Peragakan. Kalau suara apa ya hewan misalnya? Apa yang kalian bisa? Misalnya kalian bisa suara gajah. Ya, gimana suara gajah? Bunyikan ya. Suara gajah nih seperti begini. Atau suara nyamuk misalnya. Bisa membunyikan suara nyamuk? Boleh. Gimana suara nyamuknya ya? Nah, tugasnya adalah kalian coba mengingat bunyi dari hewan-hewan yang Tuhan sudah ciptakan itu bunyinya seperti apa? Ya? Kita sudah belajar tentang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia ciptakan alam semesta, Dia ciptakan terang, kemudian Dia ciptakan cakrawala, kemudian Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di darat, memberikan tumbuhan, ada pohon-pohon, ada bunga-bunga yang Allah ciptakan. Nah, kemudian juga Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kemudian Allah menciptakan hewan-hewan yang bisa terbang. Dan Allah menciptakan hewan-hewan yang bisa ada di dalam air, yang bisa berenang. Dan pada hari yang ke-6, Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di darat. Dan juga apa? Manusia. Ya, luar biasa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita ada, Ibu Erlis ada, anak-anak ada, semua karena ciptaan Tuhan. Kita bisa bergerak, kita bisa menggerakkan tubuh kita bisa garuk-garuk kepala kita bisa bicara, kita bisa melihat, kita bisa mencium bau, kita bisa berlari, kita bisa berjalan. Itu semua karena Tuhan menciptakan manusia. Jadi kita sebagai manusia, kita harus bersyukur kepada
Tuhan. Oke anak-anak, sekarang kita akhiri ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Ayo, seperti biasa, Ibu mau kalian duduk yang baik, yang rapi, tangan dilipat, tutup mata. Nyanyi ya? Mau nyanyi? Yuk, kita nyanyi. Lipat tangannya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kami berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kami berdoa kepada Tuhan. Anak-anak ikuti ibu berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami semua belajar penciptaan pada hari yang ke-6. Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa karena Engkau menciptakan hewan-hewan di darat, dan kami semua bisa melihat hewan-hewan itu. Terlebih, Tuhan sudah menciptakan manusia, Bapak Adam yang pertama kali Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Terima kasih Tuhan untuk ciptaan kami bisa menikmati, dan kami manusia bersyukur karena Engkau menciptakan manusia untuk bisa menikmati ciptaan Tuhan yang lainnya, baik siang hari maupun di malam hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik anak-anakku, ingat ya tugasnya ya. Bunyikan 5 macam hewan, bunyinya seperti apa. Mungkin kalian bisa tahu itu yang ada di ternak, bisa hewan melata, bisa hewan liar, bisa hewan yang ada di sekeliling kalian. Boleh ya? Bunyikan ya. Ibu pengen dengar, oke? Seperti contoh tadi, misalnya sapi bunyi begitu, oke? Sampai bertemu ya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dah.